Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 Sekolah Dasar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, mari kita berdoa dan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang Al-Alim dan As-Sami'. Apa itu Al-Alim dan As-Sami'? Nah anak-anak, Al-Alim dan As-Sami' ini termasuk salah satu Asma'ul Husna. Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Salah satu dari 99 Asma'ul Husna ini adalah Al-Alim dan juga As-Sami'. Nah, kita akan belajar dua nama Allah yang baik ini. Sebelumnya anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa saja di sana? Yang pertama, ada gambar orang yang sedang belajar di dalam kelas atau sedang menuntut ilmu di sekolah. Anak-anak, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya, karena kita ingin menjadi orang yang berilmu, karena kita ingin tahu lebih banyak, karena kita ingin jadi orang yang pintar. Iya kan? Ilmu itu datangnya dari mana? Sumber ilmu dari segala sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Allah lah sumber ilmu kita. Kita belajar ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itulah kenapa kita harus belajar, karena Allah menginginkan kita, ciptaannya itu menjadi makhluk yang pintar dan cerdas. Kemudian yang kedua, ada gambar anak yang sedang sholat, tapi dia sedang berdoa setelah sholat ya. Berdoa setelah sholat. Kenapa dia berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa anak-anak? Karena kita yakin bahwa Allah akan mendengar doa-doa kita. Karena kita yakin Allah Maha mendengar. Dan kita berdoa kepada Allah karena Allah pasti akan mendengar doa-doa kita dan permintaan kita. Begitu ya anak-anak, itu adalah penggambaran dari Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Al-Alim dan As-Sami'. Nah, yang pertama kita akan tahu tentang Allah Maha mengetahui atau Al-Alim. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Apa yang diketahui Allah? Allah mengetahui segalanya ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa saja segala sesuatu itu Ibu Guru? Nah, ini dia. Allah mengetahui segala ucapan dan perbuatan manusia. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Baik itu ucapan yang kita lakukan secara bisik-bisik, ataupun yang lantang apalagi ya, pasti Allah tahu. Dan ucapan yang kita lakukan di dalam hati kita ya, suara hati kita pun Allah tahu, suara pikiran kita Allah tahu. Allah mengetahui itu semua. Apalagi perbuatan kita manusia, apapun yang kita lakukan ya, kita mau melakukan perbuatan di dalam kamar yang terkunci sekalipun, Allah pasti tahu ya. Tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat karena Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui yang ada di darat, yang ada di laut, dan juga yang ada di udara. Apa yang terjadi di darat semuanya Allah tahu. Apa yang terjadi di laut, bahkan di laut paling dalam, gelap sekalipun, Allah pasti tahu ya. Karena apa? Ya karena alam semesta ini ciptaan Allah ya. Jadi dimanapun dan kapanpun pasti Allah tahu apapun yang terjadi di alam semesta ini karena ciptaan Allah. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah ini hebatnya Allah. Allah mengetahui yang dulu-dulu pernah terjadi ya, 100 tahun yang lalu,
atau 1000 tahun yang lalu, Allah tahu apa yang terjadi. Yang lebih hebatnya lagi, Allah bisa tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi dengan kita, tidak tahu. Allah tahu. Bahkan bukan hanya besok, besoknya lagi, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, atau 1000 tahun kemudian. Allah tahu apa yang akan terjadi karena Allah Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas samiul alim. Artinya, dialah Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4. Nah, di sini kita tahu bahwa Allah menegaskan dirinya bahwa Dia mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, ya. Bisikan, bahkan suara hati Allah mengetahui. Apa buktinya? Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui, kita bisa lihat bukti nyatanya dengan adanya Al-Quran. Al-Quran. Lihatlah Al-Quran, itu bukti nyata bahwa Allah maha mengetahui. Apa yang harus kita lakukan untuk meyakini bahwa Allah benar-benar maha mengetahui? Apakah hanya dengan ucapan lisan? Iya, salah satunya kita harus mengucapkan, aku yakin bahwa Allah itu mengetahui. Tapi yang lebih penting adalah kita melakukan dengan perbuatan, anak-anak, ya, diingat dengan perbuatan. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita untuk meyakini Allah itu maha mengetahui? Yang harus kita lakukan antara lain, contohnya selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk dan selalu berperilaku terpuji. Itu adalah cara kita meyakini Allah itu mengetahui, karena Allah akan tahu perbuatan kita. Makanya kita menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan selalu berperilaku terpuji. Kemudian selain itu, selalu menghindarkan diri dari pikiran kotor, dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Karena apa? Allah mengetahui pikiran kita dan Allah mengetahui isi hati kita. Jadi harus berhati-hati ya anak-anak, jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang kotor dan memiliki niat yang jelek. Nah anak-anak, itu tadi adalah Al-Alim, Allah maha mengetahui. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya As-Sami', Allah maha mendengar. As-Sami', Allah maha mendengar. Al-Alim dan As-Sami' ini selalu berdampingan, ya. Al-Alim dan As-Sami' selalu berdampingan. As-Sami' artinya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar, mendengar bisikan, Allah mendengar bisikan, Allah mendengar doa-doa, dan Allah mendengar suara hati hambanya. Jadi apabila kita berdoa, bahkan di dalam hati sekalipun Allah mendengar. Anak-anakku sekalian, Allah itu selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Jadi anak-anakku, kita harus banyak-banyak memohon, meminta, dan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sayang kepada hambanya yang suka memohon, meminta, dan berdoa kepadanya, ya. Semakin kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah, Allah semakin sayang dan suka, ya. Nah, berbeda dengan manusia, ya. Manusia kadang-kadang ada yang apabila diminta tolong, diminta bantuan, malah tidak senang, ya. Berbeda, Allah berbeda. Allah semakin diminta tolong, semakin kita berdoa kepada Allah, Allah semakin sayang. Makanya anak-anak, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim.
Wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihatlah anak-anak, di dalam setiap ayat di Al-Quran, Allah rata-rata selalu menyandingkan Al-Alim As-Sami atau As-Sami Al-Alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anak, kita harus yakin Allah Maha mendengar. Bukan hanya dengan ucapan, aku yakin Allah Maha mendengar. Caranya adalah dengan menunjukkan dari perilaku kita sehari-hari ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena kita yakin Allah itu Maha mendengar. Jadi kita tidak boleh berbicara sembarangan. Karena pasti Allah akan mendengar apabila kita berbicara yang buruk, menjaga ucapan kita. Kemudian kita juga harus selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar dan Allah suka apabila hambanya menjadi pendengar yang baik ya, mendengarkan hal-hal yang baik. Dengan mendengarkan hal-hal yang baik, maka kita meyakini Allah itu Maha mendengar ya. Mendengarkan hal-hal yang baik itu seperti apa Ibu Guru? Seperti kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, itu hal yang baik. Mendengarkan musik, tapi musiknya jangan musik rock ya, musiknya sholawat ya, musik sholawat. Kemudian menutup telinga kita dari hal-hal yang tidak baik ya, seperti jangan dengarkan perkataan atau kata-kata yang kotor, kasar seperti itu hal-hal yang tidak baik. Dengarkanlah hal-hal yang baik ya. Insya Allah kalau kita mendengarkan hal-hal yang baik, kita akan menjadi orang yang baik, nanti akan menghasilkan yang baik. Berbeda halnya kalau kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, maka kita akan menghasilkan yang tidak baik nantinya. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk video pembelajaran kita pada kali ini tentang Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Al-Alim As-Sami'. Cukup sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.